Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, ya Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja ya. Bagaimana semester yang lalu hasilnya? Ya, bagus ya. Kalian sudah melewati satu semester dengan pertolongan Tuhan, dan kita juga akan melewati semester yang baru bersama dengan Tuhan juga ya. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita belajar, memulai pembelajaran, kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan untuk mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Semua bangkit berdiri, Ibunda. Kita akan bersaat teduh sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru. Hingga pagi hari ini juga kami boleh beraktivitas kembali, kami boleh bersekolah, kami boleh belajar kembali dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami kembali, sebelum kami belajar, kiranya Tuhan pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini ibadah kami dipimpin, Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan menolong setiap guru-guru kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami beribadah kepada Engkau, berikan kami kesungguhan hati dalam memuji Engkau, menaikkan pujian kepada Tuhan, terlebih saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kita lalui, bahkan yang akan kita lewati. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
gerbang Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita. Kita akan naikkan satu pujian kita kembali, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita akan naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai kita dan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menolong kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan duduk dengan tenang, dengan diam mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami. Dan kami diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan tolong guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan berkati guru kami agar menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan membuat dimengerti oleh kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian sehat-sehat semua ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dipimpin oleh Ibu Guru. Kita sudah menyembah Dia, dan pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak berharap kalian bisa duduk dengan tenang, bisa duduk dengan diam, dan mendengarkan dengan baik Bapak berbicara pada saat ini. Ya, Bapak menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kalian pada pagi hari ini. Walaupun lewat ibadah online belum bisa kita bertemu dengan tatap muka atau kita ibadah di tempat seperti biasa, tetapi ini juga merupakan awal ibadah chapel di semester 2 buat kalian ya, atau merupakan awal tahun 2021. Nah, pertanyaan Bapak pada pagi hari ini buat kalian semua adalah apa yang menjadi komitmen kalian atau apa yang menjadi harapan kalian di awal 2021 untuk menjalaninya dan awal semester 2 untuk menjalaninya. Apa yang menjadi komitmen atau harapan kalian? Bapak percaya dan semua kalian pasti memiliki harapan masing-masing. Ya, mungkin kalian yang sudah mulai kelas 6 berharap bisa lulus dan bisa masuk SMP dan mendapatkan nilai yang baik dan bagus. Benar nggak? Ya, semua kita atau semua kalian pasti memiliki harapan atau komitmen masing-masing. Nah, namun dalam menjalani semuanya itu, apakah hanya cukup diam dan berharap kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan? Tidak, anak-anak semua. Pasti kalian harus menjalani semuanya itu dengan proses. Dan untuk menjalani atau menghadapi semuanya itu pasti harus mempunyai keberanian. Ya. Untuk menjalani proses semuanya itu kita harus mempunyai keberanian, ya. Oleh karena itu kita jangan takut, ya. Garis bawahi bahwa kita jangan takut, ya.
Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita mempercayai Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tidak boleh takut karena kita mempercayai Allah. Ya, ada di antara kalian yang tidak mempercayai Allah. Bapak percaya bahwa semua kalian ya pasti percaya kepada Tuhan. Pasti percaya kepada Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan atau sebagai anak-anak Allah, kita harus mempercayai Allah. Ya, pada pagi hari ini tema kebenaran firman Tuhan, mempercayai Allah ketika aku takut. Ya, sekali lagi, mempercayai Allah ketika aku takut. Nah, bahan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Ya, sekali lagi bahan Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Nah, adik-adik semua dalam bahan cerita kita di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, nanti kalian boleh baca setelah ibadah ini selesai ya, boleh baca kembali. Diceritakan tentang raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel, dikatakan di ayat yang ke-8. Ya, kalau kalian perhatikan ceritanya, Raja Aram ini berperang melawan umat Allah di Israel. Sebelum mereka berperang, sang raja mengumpulkan pegawainya untuk memberitahukan mereka di mana mereka merencanakan untuk memasang kemah mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang Aram pada saat itu. Dan itu pun mereka ingin merahasiakan rencana jalan mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejutkan umat Israel dan menangkap rajanya pada saat itu. Tetapi anak-anak semua, Nabi Elisa tahu apa yang orang Aram rencanakan. Ya, Nabi Elisa dia tahu apa yang orang Aram rencanakan. Dia menyuruh orang pergi ke Raja Israel untuk mengatakan, awas, jangan lewat tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ya. Kemudian Raja Israel menyuruh pasukan memeriksa tempat yang disebutkan sang nabi. Ya, mereka menemukan bahwa apa yang Elisa katakan benar adanya. Ya, apa yang Elisa katakan benar adanya. Kemudian Raja Aram juga tidak menyerah begitu saja. Ya. Kembalilah mereka membuat rencana rahasia untuk menyerang orang Israel setiap kali. Membuat rencana, ya, mereka menyerang orang Israel. Tetapi setiap kali mereka membuat rencana, Elisa juga mengetahui dan kemudian Elisa memperingatkan Raja Israel atas rencana jahat dari Raja Aram yang mau menyerang mereka. Nah, anak-anak semua, kalau menurut kalian nih, bagaimana Raja Israel tahu di mana orang Aram akan menyerang orang Israel? Ya, kalau kalian mencoba memperhatikan di dalam bahan Alkitab kita pada pagi hari ini dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8, ya. Kalau kalian memperhatikannya dari pasal 6 ayat 8 sampai yang ke-23, di ayat yang ke-9 dan ke-10, menurut kalian bagaimana Elisa dapat mengetahui hal ini? Ya, perlu kalian tahu bahwa Elisa dapat memperingatkan Raja Israel karena Allah memberitahukan rencana orang Aram kepadanya. Itu, ya, Allah menunjukkan kebaikannya kepada umat Israel dengan melindungi mereka dari orang Aram. Ya, jadi anak-anak, semua Raja Aram menjadi sangat marah pada saat itu. Waktu Nabi Elisa mengetahui apa yang menjadi rahasia atau rencana jahat mereka, ya, dia sangat marah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan pegawainya. Ya, dia berkata, pasti ada mata-mata di markas kita. Ya, Raja Aram ini dia sangat penuh dengan kemarahan. Dia berkata, katakan kepadaku, siapa yang mendengarkan rencana militer kita? Dan kemudian, ya, Raja Israel, ya, siapa yang mengetahui rencana militer kita? Ya, kemudian para pegawainya menggelengkan kepala mereka. Ya, kami tidak memberitahukan kepada Israel, itu kata pegawainya. Ya, dia mengatakan kepada Raja Aram, kami tidak memberitahukan kepada Israel. Ya, melainkan Elisa
nabi yang di Israel yang memberitahukannya. Di ayat yang ke-12 ya, kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ya, salah satu pegawainya mengatakan bahwa bukan kami yang memberitahukannya, tetapi siapa yang memberitahukannya adalah Nabi Elisa yang memberitahukannya kepada orang Israel pada saat itu. Nah, anak-anak semua, ya, setelah diketahui bahwa yang memberitahukan adalah Nabi Elisa, ya, ini dia seperti tahu segala sesuatu apa yang terjadi di markas kita. Ya, Raja Aram mengatakan Nabi Elisa itu tahu segala sesuatu apa yang terjadi di markas kita. Ia bahkan tahu tentang strategi yang sangat rahasia yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurnya. Ya, Elisa yang memberitahukan kepada Raja Israel. Kemudian jadi Raja Aram marah, dia berkata, ternyata Nabi Elisa ini pelakunya. Cari tahu di mana dia berada. Ya, kemudian mereka mencari tahu di manalah keberadaan Nabi Elisa pada saat itu. Ya, dia berkata bahwa ternyata Elisa lah yang menjadi pelakunya. Ya, ya, Raja Aram dia berkata ternyata Elisa yang menjadi pelakunya. Ya, cari tahu di mana dia berada. Ya, kemudian dia berkata kita akan menaklukkan Israel. Yang mereka mencari Elisa. Di saat Raja Aram mendengarkan di mana Elisa berada, kemudian Raja Aram ini mengirimkan pasukan tentara, kuda dan kereta yang besar. Mereka tiba di sana di malam hari. Dengan diam-diam musuh mendekati tembok kota, diselimuti kegelapan dan tentara mengepung kota itu. Kemudian ada apa yang terjadi? Ya, pagi-pagi keesokan harinya pelayan Elisa bangun dan pergi keluar. Ketika ia melihat pasukan kuda dan kereta mengepung kota tersebut, ia ketakutan. Ia menjadi ketakutan dan berlari mendekati tuannya. Ya, dia berkata, celaka. Sang pelayan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-16 ya, apa yang menjadi jawaban Elisa kepada seorang pelayan, dia katakan seperti ini. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi dia mengatakan jawabnya adalah jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itulah yang menjadi jawaban Nabi Elisa. Dia mengatakan bahwa jangan takut. Ya, anak-anak semua, Bapak percaya bahwa di saat kalian menghadapi hal-hal yang tidak baik, situasi yang tidak enak, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memberanikan diri atau kalian takut? Ya, di dalam cerita ini diajarkan kepada kita bagaimana kita jangan takut. Ya, Elisa mengatakan hal demikian, jangan takut. Karena kenapa? Karena kita mempercayai Allah. Ya, dikatakan sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang Elisa maksud di sini adalah di ayat yang ke-17, lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya, Elisa berdoa, ya Tuhan, bukanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, kalau kalian perhatikannya, Allah memberi Elisa dan pelayannya penglihatan supernatural akan kekuatan dan kebesaran Allah. Ya, pasukan surgawi mengelilingi Nabi Allah dan pelayannya. Allah akan melindungi umatnya dan mereka akan aman dari musuh. Ya, anak-anak semua, ketika pasukan Aram mendekat kepada mereka, Elisa yang dia lakukan adalah dia berdoa, meminta pertolongan Allah. Sekali lagi, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, dan Tuhan menjadikan seperti yang Elisa minta. Elisa berjalan kepada musuhnya dan berkata, bukan ini jalan dan bukan ini kotanya. Ikutilah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Ia mengantarkan mereka menuju kota Samaria.
di mana Raja Israel tinggal. Kemudian anak-anak semua segera sesudah mereka sampai di Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Dan ketika Tuhan membuka mata mereka, para tentara mereka menyadari bahwa mereka berada dalam kota musuh mereka, ya, orang Israel. Ya, betapa ketakutan mereka saat itu. Ya, ketika Raja Israel melihat mereka, ia bertanya, "Apa yang harus kulakukan Elisa?" Tanya, "Haruslah bunuh mereka?" Tetapi apa yang dikatakan, "Jangan bunuh mereka, karena mereka ini adalah milik Allah, sebab ia memenangkan pertempuran ini." Ya, selain itu, karena mereka ada di bawah kemurahan hati kita tidak boleh membunuh mereka. Berilah mereka makan dan minum, dan pulangkanlah mereka kepada raja mereka. Jadi anak-anak, dalam cerita ini kita melihat bahwa Raja Israel memerintahkan pelayanannya untuk mengadakan perjamuan besar. Dan ketika orang-orang Aram itu selesai makan dan minum, Raja Israel memulangkan mereka ke Aram. Ya, setelah itu apakah tentara Aram tidak mengganggu orang Israel lagi? Jawabannya adalah tidak. Ya, orang Aram tidak memasuki lagi wilayah Israel karena mereka tahu mereka tidak cukup untuk kuat untuk menandingi kekuatan Allah Israel. Jadi anak-anak semua, yang menjadi pelajaran penting bagi kita pada pagi hari ini adalah di saat kita mengalami situasi yang sulit, kita jangan takut karena kita mempercayai Allah. Ya, kita melihat sikap apa yang dilakukan oleh Elisa. Apakah dia takut? Dia katakan kepada pegawainya, "Jangan takut." Ya, lebih banyak yang melindungi kita daripada yang melindungi mereka. Dia berkata seperti itu karena dia mempercayai Allah. Elisa mempercayai Allah. Jadi anak-anak semua, pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana kita tidak boleh takut, tetapi kita harus mempercayai Allah yang hidup. Makanya anak-anak semua, begitu penting bagi kita untuk mempercayai Allah ketika kita mengalami ketakutan. Ya, dikatakan di dalam Mazmur, ya, "Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku, tetapi saya tidak takut." Biar pada pagi hari ini menjadi pelajaran penting bagi kalian semua, ya. Di saat kalian menghadapi ujian, di saat kalian menghadapi banyak tugas, di saat kalian menghadapi banyak hal, jangan takut. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kalian kemampuan, karena Dia adalah sumber segala-galanya. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Saya mengajak kita semua menundukkan kepala, menenangkan hati, dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang baru. Tuhan, kami bersyukur anak-anak pada pagi hari ini mereka bisa mengawali di tahun yang baru, di semester yang kedua ini ibadah walaupun secara online. Tapi biarlah Tuhan yang selalu menolong mereka, Roh Kudus yang selalu memimpin mereka Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Mungkin anak-anakmu di saat mereka mengalami ketakutan, menghadapi situasi kondisi yang tidak memungkinkan Tuhan, tetapi anak-anakmu, Roh Kudus yang terus memimpin mereka supaya mereka tetap percaya bahwa Allah bersama-sama dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kau berkati juga setiap guru mereka yang mengajar mereka, ya Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk mengajar mereka secara online, tetapi biarlah Tuhan yang selalu memimpin guru mereka supaya mereka mengajar dengan baik Tuhan. Dan Kau berkati orang tua anak-anakmu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih buat semuanya, kita sudah beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.